Ya, selamat datang di kelas online 201. Ini pengantar sosiologi bagian 3 episode pertama. Dan kita akan bahas tentang perubahan sosial ya. Tapi di episode kali ini kita bahas dulu nih hakikat dan pengertian perubahan sosial, di mana tujuan dari pembelajaran atau pembahasan ini adalah agar kita bisa menjelaskan perubahan sosial dan sebab-sebab terjadinya perubahan sosial ya. Jadi seperti kita sering dengar lah ya. Kenapa sih kamu berubah? Kenapa sih aku harus berubah? Kenapa dia berubah? Dan kenapa kita semua ini berubah gitu? Why? Ya, semua hal itu pasti berubah ya. Jadi jangan kita harapkan ya kan. Harapan-harapan kaum bucin ya kan. Aku tuh nggak pengen kamu berubah, aku pengen kamu kayak dulu lagi. Ya mana ada, bangun. Ini sebuah permintaan yang tidak satupun manusia di bumi ini bisa memenuhi itu gitu kan. Jadi pertama yang harus kita sadari, semua hal itu pasti berubah dan hanya perubahan itu yang nggak berubah. Ngerti nggak sih? Jadi satu-satunya hal yang nggak berubah ya perubahan itu sendiri gitu kan. Dia berubah terus gitu. Jadi sebenarnya dia nggak berubah, dia berubah terus tapi nggak berubah gitu kan. Agak tenggelam sedikit ya kan. Oke, pertama kita akan bahas dulu tentang hakikat perubahan sosial ya kan. Kalian mungkin biasa dengar istilah hakikat ya kan. Hakikat itu sebenarnya tidak baku. Yang baku itu hakikat. Apalagi kalau hakiukiu alay itu. Artinya intisari atau dasar ya. Yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya juga kenyataan yang sebenarnya. Jadi aslinya. Begitu. Nah, di sini seenggaknya ada 7 konsep tentang hakikat perubahan sosial. Jadi perubahan yang terjadi di masyarakat itu konsep umumnya ya, perubahan sosial ya. Nah terus kayak gimana sih emangnya perubahan di masyarakat, ciri-cirinya atau yang bisa dipahami atau yang bisa diamati, hukumnya kayak gimana sih gitu, aturannya gimana sih, prinsipnya kayak gimana sih gitu kan. 1. Masyarakat selalu berubah. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, proses perubahan itu terjadi di dalam struktur sosial dan pola budaya masyarakat. Jadi strukturnya itu ya susunannya, pola-polanya, kebiasaannya dan seterusnya. Ketiga, terjadinya sepanjang masyarakat itu ada. Jadi kapan sih emang perubahan itu? Ya seluruh sejarahnya masyarakat itu. Ya kan, karena satu orang pun berubah ya otomatis apalagi masyarakat banyak orang pasti berubah. Nomor 4, didorong oleh hasrat kebosanan ya kan. Nah, ini terutama yang cepat bosan. Oke, hati-hati, jangan cuma pelampiasan. Nomor 5, suatu masyarakat dengan masyarakat lain memiliki perbedaan kecepatan perubahan yang berbeda, ya kan? Memiliki perbedaan kecepatan yang berbeda. Maksudnya memiliki perbedaan kecepatan perubahan. Kota Bandung dengan kota Semarang, Semarang dengan Jogja, Jogja dengan Tasik, Tasik dengan Bogor, Bogor dengan Depok, Depok dengan Palembang akan berbeda-beda, ya kan? Kota-kota ini tumbuhnya jumlah bertambahan penduduknya ya kan, kemacetannya atau keramaiannya itu akan berbeda-beda ya kan, berubahnya beda gitu ya, namanya berubah harus beda. Nomor 6, perubahan sosial dapat berupa kemajuan. Maju kita sebutnya progres, kalau mundur kita sebutnya regress ya. Nomor 7, ini panjang ya. Perubahan sosial meliputi perubahan nilai sosial, norma sosial, pola sosial, interaksi sosial, organisasi sosial, pola perilaku, lembaga masyarakatan, lapisan-lapisan masyarakat, serta susunan kekuasaan dan kewenangannya. Jadi ya semua aspek hidup itu pasti berubah dalam masyarakat gitu kan. Gitu kan mulu nih ya kan. Jangan mulu. Oke, jadi kita akan membahas secara garis besarnya ya. Nah, jadi poin 1 sampai nomor 4 paling mudahnya gini deh, ya kan? Kalau kalian punya teman dari kecil, ya, dari SD katakanlah, pas SD, pas SMP, SMA, kuliah, apalagi kerja gitu kan, apalagi sudah berumah tangga akan berbeda, ya, berbeda cara bertemanannya akan berbeda. Ya kan, masa udah kuliah temenannya kayak anak SD gitu kan, pangku-pangkuan gitu kan, ya gimana gitu kan. Oke lah, gendong-gendong kan gimana lah ya. Tolong perhatikan ya, bahasanya juga pasti berubah tuh. Nah,
Itu baru 1-2 orang, apalagi kalau masyarakat, karena isinya masyarakat itu kan manusianya banyak ya kan, otomatis pasti dari waktu ke waktu setiap saat akan berubah ya, dinamis. Kalau kalian ketemu kata dinamis ya itu berubah ya, dinamis gitu. Jadi misalnya seperti yang kalian bisa lihat ini, ada kota Tasikmalaya tahun 1920, orang-orangnya, cara pakaiannya, kerjaannya, ya bikin payung gitu kan. Setelah berpuluh-puluh tahun berlalu, apakah sekarang berubah? Kita lihat. Oh, ternyata di tahun 2018 Tasikmalaya sudah macet. Ya, ini contoh aja gitu. Itu tahun 2018 loh. Terus apa kabar kamu sekarang? Oke, next nomor 5 sampai dengan nomor 7 ya. Dari nomor 5. Tiap orang pertumbuhannya aja beda kan. Apalagi kelompok orang banyak. Ya tadi Bapak di depan sudah singgung ya kan. Misal kayak kota besar. Bukan besar lagi, kalau Jakarta itu udah megapolitan ya. Kita bandingkan dengan misalkan Tasik atau Kebumen atau Cilacap atau mana ya? Purwokerto misalkan ya. Itu bakal punya kecepatan yang berbeda dalam dinamikanya, dalam perubahannya gitu. Nah, bisa berubah menjadi semakin maju atau semakin mundur, semakin bobrok, semakin rusak. Nomor 7. Ini pada zaman generasi old nih ya. Cinta-cintaan sih cuman masalah ya cinta ucing doang sih. Malu-malu ngeong. Nah sekarang ya kan, Bapak pernah lihat tuh di sosmed ada cewek masih SD, ini bocah ya kan, terus dia update status medsosnya foto anak SD cowok, itu isi statusnya tuh pakai sarung, captionnya gimana, selamat ya sayang, kamu udah sunat, cepet sembuh. Kan kita speechless ya kan, kita harus ngomong apa coba? Jomblo bisa apa? Oke, next. Nah kalau ini, kalau kalian nggak tahu siapa yang ada di foto ini atau di gambar ini, jiwamu terselamatkan guys ya. Gitu ya sahabat ya, semua akan berubah pada saatnya. Aku no comment ya sahabat. Oke, kita ke pengertian perubahan sosial. Gini ya, ini penting kenapa? Supaya kita tuh nggak ngaco secara konseptual. Jadi jangan hobi salah kaprah ya. Ya sahabat ya, ditolong. Jadi kita harus punya patokan definitif gitu. Nah ini menurut para ahli. Pertama, menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ini gue garis bawahi ya, kalau beliau ini fokus pada lembaga-lembaga kayak organisasi gitu. Kita akan bahas lembaga sosial on next video ya kan. Jadi kalau misalnya lembaganya berubah, otomatis ya kebiasaannya juga berubah, orang-orang juga pasti berubah. Contoh konkret simpelnya gini, suatu saat di lingkungan kamu misalkan ketua RT-nya berubah, atau semua akan berubah ya kan, atau ketua kelasnya berubah, cara kelas kamu bergaul kan, mungkin cara ngelola kelas kamu berubah gitu kan. Kalau misalkan di satu wilayah atau daerah dulunya nggak ada pabrik, tiba-tiba di situ ada pabrik, maka orang-orangnya pun pola pekerjaannya akan berubah, yang jadinya tani mungkin jadi buruh pabrik misalkan seperti itu. Yang kedua, menurut Kingsley Davis, nah menurut beliau ini perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat, struktur susunan fungsi ya, manfaat fungsinya gitu, dia berfungsi untuk apa, seperti pengorganisasian pekerja dalam masyarakat industri kayak persatuan buruh gitu ya. Jadi kalau setelah zaman dulu, zaman penjajahan gitu kan, yang dijajah itu nggak bisa bikin organisasi, tapi kalau sekarang para buruh ini gitu punya organisasi kayak persatuan buruh, persatuan pekerja misalkan ya kan. Itu gunanya untuk misalkan untuk usul gitu. Ini kan negara demokrasi ya kan. Kita pengen naik gaji misalkan seperti itu. Nah, itu pasti akan merubah cara-cara bergaulnya antara yang punya perusahaan dengan buruhnya atau karyawannya gitu. Nah, kalau menurut Judd Research,
bacanya gimana? George Ritzer gitu ya. Kalau menurut beliau ini menekankan pada variasi-variasi hubungan. Jadi kalau kamu punya hubungan itu harus ada variasinya. Ya, jangan gitu-gitu aja. Variasi. Ngapain kayak? Kayak misalnya gini ya. Jadi variasi-variasi hubungan. Zaman dulu itu kalau zaman generasi old itu kita mau main ke rumah temen, kita pasti mikir dulu itu si A itu bapaknya itu galak nggak nih, mamanya cerewet nggak nih, ya kan? Kalau zaman sekarang mah bodo amat ya, yang penting di sana ada wifi gratis dan kita bisa mabar seharian, ya nggak sih? Nggak, ya udah deh. Nah, kalau kita sudah ngomongin masalah teman, emang kita harus merelakan beberapa di antara mereka itu ya berlalu. Mereka sekarang punya kehidupan sendiri. Ya sedih sih. Ya sama teman atau sahabat lama yang sekarang mungkin sudah punya kehidupan atau teman-teman baru terus sekarang cuek. Padahal dulu udah kayak keluarga. Dan sepertinya semua orang pernah ngalamin yang seperti ini ya, punya teman yang semacam ini gitu. Tapi yang perlu kalian ingat, kamu gak akan pernah hilang dari ingatannya. Satu hal, kamu sebenarnya gak pernah dilupain gitu. Suatu saat pasti dia akan balik lagi. Ya gak sih? Lanjutnya menurut Gilin dan Gilin ya, JL Gilin dan JB Gilin. Ini menurut Pak Gilin. Mungkin ini sepupuan kayaknya ya. Jadi menurut Pak Gilin, kalau tadi kita bandingin ya, kalau tadi Ritzer itu fokus ke variasi hubungan, kalau menurut Pak Gilin dan Gilin ini variasi atau cara-cara yang dimodifikasi atau divariasi itu diterima nggak gitu sama masyarakat, ya kan? Sama kebudayaannya ada di situ, sama orang-orang yang ada di situ, sama kebiasaannya yang di situ gitu. Kalau nggak ya akan terdapat konflik misalkan seperti itu, ya kan? Selanjutnya ini menurut Samuel Koenig. Nah, ini bacanya Koenig ya. Koenig ini bukan kuning ya, bukan Koenig, ini bukan typo. Oke. Kalau ngomongin modifikasi, pasti ya kalian agak-agak tahu lah modif yang macam ini gitu kan, yang agak ekstrim gitu. Nah, jadi kalau kamu bisa memodifikasi, pasti bisa mengangkut semacam itu ya. Dan ini ada quote sedikit ya, kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Tapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir Anda. Oke, ubah pola pikirnya tuh. Oke, selanjutnya menurut W.F. Ogburn. Jadi W.F. Ogburn menyatakan bahwa perubahan sosial ini menekankan pada kondisi teknologis yang menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial, seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap pola berpikir masyarakat. Ini zaman kakek buyut kamu, kakek dan nenek, terus sampai bapak, sampai kakak-kakakmu, ini sampai kakakmu persis. Nah sekarang kalian sudah punya versi handphone yang terkini, ya kan? Gini, ini jadi menurut W.F. Ogburn ini lebih mengarah kepada, jadi perubahan sosial itu akan satu paket dengan perubahan kebudayaan ya. Ini kan bentuk-bentuk kebudayaan nih, bentuk-bentuk kebudayaan materi, artinya benda-benda gitu kan. Ini akan sangat mempengaruhi cara-cara kita berkomunikasi, ya kan, bahkan sekarang cara-cara kita belajar, ya nggak sih? Bahkan cara-cara kita sudah, ya jangan diomongkan gitu. Nah ini akan merubah rasa, karena manusia itu butuh rasa. Jangan coy, karena rasa nyaman itu membuat seseorang itu bisa lupa segalanya. Kalau ternyata kamu hanya sebatas teman. Nah ini zaman dulu nih, jadul ya kan. Ini anak SD jadul, ini anak SMP jadul, gini gitu banget ya. Tapi ya begitulah zaman dulu ya kan. Oke. Jadi artinya
perubahan sosial itu mengacu kepada seluruh aspek baik dari rasa sampai ke hal-hal yang materi gitu. Kemudian yang selanjutnya menurut Robert McIver. Oke, menurut McIver, perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial. Ya kan? Mungkin cara dulu berteman seperti ini, mungkin kalau sekarang ya berubah gitu kan. Nah, ini contohnya lagi nih. Geng cewek-cewek zaman dulu begini ya kan, foto-fotonya ya kan. Lalu oh my god, ini no comment. Oke, thank you sudah menyimak. Itu materi pertama untuk perubahan sosial. Sampai jumpa lagi, see you on next video di kelas online 201.